Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak bahkan sampai menghilangkan nyawa sang anak kembali terjadi di kawasan Lebak, Banten. Apa sebabnya? Menurut pengakuan pelaku, ia kesal dengan sang anak karena susah diajari saat belajar online. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan membahasnya dalam Dialog Nusantara Petang. Berikut ini. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Devi Rahmawati, SOSM Hum, pengamat sosial. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mbak. Iya, ini kita sama-sama dikejutkan dengan adanya kasus pembunuhan anak karena dikatakan ini karena anaknya susah belajar online. Apakah memang ini menurut Anda semata-mata karena anaknya susah diajari dalam proses pembelajaran jarak jauh ini atau adakah sebab lainnya? Ya, pertama tentu kita prihatin dengan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak kita dan banyak keluarga mungkin di Indonesia, yang artinya apa yang terjadi ini bukan hanya terjadi pada satu keluarga. Mengapa? Karena memang semua keluarga, bukan hanya di tanah air tapi juga hampir di seluruh dunia, mengalami tekanan yang sama. Kita semua tidak siap menghadapi tantangan pandemi ini. Nah, yang paling tidak siap bukan hanya anak, tapi juga justru orang tua. Mengapa? Karena orang tua mendapatkan beban tambahan. Di era modern, pengajaran atau pendidikan itu sebagian besar memang diserahkan tanda kutip kepada lembaga di luar keluarga. Kita tahu sekolah menjadi tumpuan besar bagi keluarga untuk bisa memberikan pendidikan yang dia harapkan bisa membantu keluarga melahirkan atau menciptakan seorang anak yang kelak dapat mandiri dan juga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ketika kemudian sekolah harus selesai karena pandemi, dalam artian harus menutup aktivitasnya, tanggung jawab itu kembali seperti di awal-awal atau spirit pendidikan utama yang memang seharusnya ada di rumah. Itu kemudian harus bertabrakan dengan kepentingan setiap keluarga yang juga harus memastikan dapur mereka juga tetap beroperasi. Artinya orang tua memiliki beban tambahan ganda, yaitu secara operasional, kepentingan atau kesejahteraan ekonomi harus dipastikan, tapi tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab masa depan dengan tetap memastikan anak-anak mereka memperoleh pengajaran itu juga menjadi tambahan pekerjaan mereka. Yang tadinya beban itu dibagi bersama dengan sekolah. Nah, tidak ada satupun orang tua yang sebenarnya siap terhadap hal ini. Belum lagi ditambah selain beban teknis tadi mengajari, tapi juga beban psikologis untuk bisa mengenal diri sendiri, karena untuk menjadi seorang dosen, menjadi dosen itu tidak mudah. Menjadi dosen bagi banyak anak berbeda dengan menjadi dosen bagi anak kita sendiri, itu satu hal yang juga tentu saja berbeda. Belum lagi tekanan psikologis untuk mengenal diri anak. Bukan hanya diri kita, tapi juga diri anak. Itu saja kita butuh waktu. Karena dalam pengalaman banyak keluarga, konflik itu belum masuk ke teknis. Tapi konflik yang pertama terjadi juga adalah konflik psikologis. Karena ketika semuanya biasanya, apalagi ini terjadi pada keluarga-keluarga yang memang hidup dalam dunia akademik, atmosfer modern. Di mana orang tua biasanya dari pagi hingga sore ada di luar rumah. Lalu kemudian anak-anak juga berada di luar rumah, mereka banyak menghabiskan waktu di sekolah dengan orang tua di sekolah, artinya guru dan juga teman-temannya. Sekarang semua tiba-tiba berada dalam satu waktu yang sama, dalam ruang yang sama. Yang sebelumnya itu banyak yang sebenarnya ketika akhirnya berkumpul bersama itu tanda kutip dalam jangka waktu tertentu itu sama-sama merasa asing satu sama lain. Semua harus membutuhkan waktu untuk saling mengenal terlebih dahulu. Belum masuk kepada teknis mengajari anak. Yang ketiga, ketika persoalan psikologis sudah selesai, misalnya baru masuk ke teknis, itu ada problem lain lagi. Karena antara mengajari anak, membuat anak tahu dan kemudian membuat anak paham, itu hal yang berbeda lagi. Karena apa? Kita sebagai orang tua saja, kita pasti sudah merasakan bahwa memang kita pernah melalui masa itu. Tapi tentu saja apa yang kita hadapi sekarang membuat ingatan kita tentang materi-materi di masa lalu itu juga membuat kita merasa
kesulitan untuk kemudian mempelajari, walaupun tuh misalnya materinya mohon maaf hanya materi anak SD, belum tentu semua orang dewasa kemudian punya kecakapan untuk bisa mengajarkan. Kalau hanya sekedar memberitahu bisa, tapi mengajarkan dan membuat sang anak paham, itu stresnya bukan pada anak tapi pada orang yang harus mengajari sebenarnya. Jadi memang yang mungkin orang sering lupa, orang fokus pada stres pada anak, tapi sebenarnya yang jauh lebih stres adalah orang-orang dewasa yang mereka kemudian tadi mendapatkan, ibaratnya itu sekarang orang-orang dewasa itu hidup sebagaikan sandwich. Dia tertekan atas bawah kiri kanan karena secara ekonomi dia harus tetap memastikan keluarganya sejahtera, tapi dia juga punya tuntutan untuk bisa memastikan kelangsungan pendidikan anak-anaknya, sekaligus memikirkan bagaimana ke depannya, baik itu kelangsungan pendidikan, tapi juga kelangsungan kesehatan, kelangsungan psikologis di antara anggota keluarga ini. Memang butuh waktu yang tidak mudah dan tidak murah akhirnya. Namun bukan berarti kemudian kita membenarkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tua seperti saya misalnya terhadap anak. Kekerasan itu tidak selalu sifatnya adalah kekerasan fisik dengan memukul. Kekerasan yang sifatnya nonverbal dengan satu misalnya kita tidak mampu hadir ketika anak ada di hadapan kita. Kita saling berhadapan begitu ya. Satu rumah iya, tapi ketika anak menanyakan, "Mami, aduh bentar." Itu saja sudah bentuk sanda kutip sebenarnya kekerasan mental bagi anak. Kenapa? Karena anak akan tadi sebagai yang Mbak sampaikan, anak akan merasa diabaikan, anak merasa bahwa orang tuanya tidak hadir. Jadi hadir itu tidak bisa sebenarnya dimaknai secara fisik. Ketika orang tua secara mental dia tidak present, tidak ada di hadapan anaknya. Nah, ini memang satu hal yang kalau di kampus kami memang ada sebagian kecil komunitas yang kemudian menyediakan misalnya layanan konseling yang artinya teman-teman yang stres, baik itu orang tua, anak, itu saling berbagi. Apa pentingnya saling berbagi? Satu, karena kita terisolasi secara fisik, kita semua akan merasa kita adalah orang yang paling menderita pada saat ini, dan itu sangat berbahaya kalau kita semua merasa sendirian. Karena secara kemanusiaan, manusia itu kan makhluk sosial. Nah, sebenarnya dengan berbagi itu menjadi salah satu jalan keluar agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Artinya ada banyak orang, sehingga biasanya begini, manusia kalau tahu bahwa ada orang yang tidak sendirian bersama, artinya tidak sendirian ketakutan, tidak sendirian tanda kutip stres, itu biasanya akan merasa lebih lega, karena artinya dia merasa bahwa bebannya terbagi dengan orang lain. Betul, bebannya terbagi, dan dia merasa bahwa bukan hanya saya yang stres, bukan hanya saya yang salah misalnya. Nah, itu menjadi salah satu gerakan sosial yang menurut hemat saya memang tidak banyak bisa dilakukan. Kenapa? Karena menjadi pendengar itu satu keterampilan yang sangat sulit juga sebenarnya dilakukan, karena orang cenderungnya selalu ingin didengarkan. Nah, makanya teman-teman yang punya inisiatif untuk membangun sebuah hotline misalnya untuk mendengarkan masalah orang itu, menurut hemat saya juga perlu kita apresiasi, karena banyak orang-orang tua seperti kita yang kemudian seperti saya, paling tidak saya punya 2 orang anak, itu kita butuh sekali hal-hal demikian. Nah, kemudian sayangnya memang yang menarik lagi, rekreasi paling murah sekarang apa? Salah satunya adalah dengan menonton, begitu kan? Nah, tapi sekarang kita tahu itu juga tidak mungkin dilakukan dengan sederhana, karena tadi anak itu membutuhkan, apalagi kalau keluarga yang memang memiliki bukan hanya 1 orang anak, 1-2 anak itu membutuhkan infrastruktur. Jadi kita belum bicara konten, kita bicara lagi infrastrukturnya. Infrastruktur saja sudah membuat orang tua kemudian dalam posisi yang tertekan. Kenapa? Antara pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah kemudian ada sekarang tambahan kebutuhan infrastruktur teknologi. Itu satu hal yang tidak sederhana, karena kita tahu, mohon maaf, ketika ekonomi sekarang terjun bebas, dan itu bukan salah negara ini, kan ini terjadi di seluruh dunia.
Bayangkan ketika seseorang masih punya pekerjaan saja itu sudah bersyukur. Bayangkan ketika kita tahu bahwa misalnya kita bekerja dengan pendapatan yang harus dibagi. Artinya karena masuk ke ganjil genap, ada sebagian orang mungkin yang gajinya ya ganjil genap juga kalau biasanya untuk Ya. dihitung Belum lagi ada yang itu 30 ada hari. yang terkena PHK juga dan sebagainya. Baik, Mbak Devi, nanti kita Dan lanjutkan lagi perbincangannya, tetapi kita harus jeda dulu sesaat lagi.